Begitu dibangunkan tanya jumlah penduduk berapa, itu langsung jawab. Nah itu baru kepala desa. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. Jadi yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, kemudian ada ketua tim penggerak PKK. Terima kasih kepada kementerian yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi kami pemerintahan desa di kita di desa punya banyak sekali lembaga. Banyak sekali, ada PKK, ada Karang Taruna, ada ETDW, ada apa lagi? Selamat pagi Pak Gino. Selamat pagi Pak. Pada saat ini kita sedang berada di Hotel Harper Kupang dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kegiatan tersebut seperti apa tujuannya? Ya, oke. Jadi kami dari program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, Direktorat Jenderal Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jadi saat ini sedang melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. Jadi yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, kemudian ada ketua tim penggerak PKK. Jadi keempat unsur ini yang hadir dalam kegiatan pelatihan saat ini. Jadi maksud dari pelatihan ini adalah dan program ini adalah untuk memperkuat atau memperbaiki tata kelola pemerintahan di desa untuk memperbaiki kualitas belanja di desa. Seperti yang kita ketahui bahwa desa saat ini menerima dana desa yang jumlahnya cukup besar, tetapi kemudian itu menjadi perhatian khusus karena kadang dana desa yang dipergunakan ini pembelanjaannya belum sesuai dengan harapan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan kehadiran program P3PD dengan pelatihan peningkatan aparatur pemerintahan desa ini dengan 4 unsur tadi diharapkan bisa memperkuat kelembagaan di desa terkait dengan kualitas belanja di desa nantinya. Nah, dari pelatihan ini ada pelatihan dasar aparatur desa, kemudian ada pelatihan tematik, itu ada posyandu, penguatan posyandu, penguatan PKK, kemudian penguatan badan permusyawaratan desa, kemudian ada penegasan penetapan batas desa. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini yang secara bergelombang diberikan kepada 10 kabupaten di Provinsi NTT untuk tahun 2023 ini. Untuk saat ini, sampai dengan saat ini, kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan adalah kegiatan aparatur desa, itu pelatihan dasar. Kemudian ada tematik itu penegasan batas desa, kemudian lembaga kemasyarakatan desa, kemudian ada badan permusyawaratan desa, PKK dan posyandu. Dan untuk saat ini yang baru datang atau mengikuti pelatihan adalah dari kabupaten pertama Alor yang sudah berjalan 2 gelombang, kemudian Kabupaten Lembata juga 2 gelombang, kemudian yang saat ini sedang berlangsung ini dari Kabupaten Ende yang memfokuskan kepada penegasan batas desa. Mungkin sementara itu. Bapak, dari 10 kabupaten apa saja yang ikut kabupaten yang pertama ada Alor, kemudian Lembata, kemudian Ende, Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Sumba Timur. 10 kabupaten ini yang nantinya akan menerima pelatihan
baik pelatihan dasar dan tematik yang saat ini baru dilakukan oleh 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Alor, Lembata, dan sekarang saat ini yang sedang berlangsung adalah Kabupaten Ende. Bapak, seperti ketahui di NTT lebih dari 10 kabupaten. Ya. Mengapa saat ini terlibat hanya 10 kabupaten? Jadi memang program ini di tahun 2023 itu memfokuskan kepada 10 kabupaten. Karena nanti secara untuk berjenjang ke 2024, keberlanjutan di 2024 itu direncanakan 20 kabupaten. Jadi untuk sementara kabupaten yang ada ini 10, di tahun 2024 akan berlanjut ke semua kabupaten di Provinsi NTT. Jadi tujuannya adalah untuk mungkin ini semacam pilot, uji coba apakah kegiatan ini nanti berjalan dengan baik. Namanya kita baru memulai, pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi mungkin dari sini kita mengevaluasi apakah kegiatan ini nanti ke depan bisa lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Bapak, ini penjelasan seperti apa hingga mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan ini? Kalau untuk kriteria mungkin tidak ada. Jadi ini memang dikhususkan untuk semua aparatur desa, kepala desa, sekretaris desa, 4 unsur tadi yang disebutkan, ketua BPD dan ketua tim penggerak PKK. Nah, jadi keempat unsur ini memang diwajibkan hadir, maupun jika tidak hadir bisa diwakilkan oleh aparatur desa yang lain yang bertanggung jawab dalam pemerintahan desa. Mungkin seperti itu. Jadi secara nasional dari program ini secara nasional tidak ada kriteria khusus karena semua desa pasti menerima dana desa. Seperti itu. Pak, seperti ketahui di setiap kabupaten kan banyak desa. Mengapa melibatkan mereka saja? Desa yang lain belum dilibatkan pada saat ini. Untuk desa-desa yang lain semuanya akan dilibatkan, tetapi ini kan secara bergelombang. Jadi dipanggil secara bergelombang karena kita tahu karakteristik geografis di Provinsi NTT ini kan kepulauan. Tidak bisa kita memanggil sekaligus misalnya Kabupaten Ende dengan jumlah desa yang ratusan, tidak mungkin kita memanggil sekaligus karena transportasinya ini yang sangat sulit kita tahu. Atau misalnya seperti Alor dengan tiket pesawat yang cukup mahal, kita memanggil ratusan orang dari desa itu akan sangat menyulitkan mobilisasinya, sehingga itu kita dilakukan secara gelombang. Ini sudah masuk ke gelombang kelima ini untuk Kabupaten Ende. Berapa banyak kepala desa ikut serta dari Kabupaten Ende, Pak? Kalau di Ende ini kemarin peserta yang datang itu baru 64, sebentar lagi yang datang kurang lebih 132 orang. Dari Kabupaten Ende ya? Dari Kabupaten Ende. Itu mereka tematik pelatihannya itu adalah batas desa. Tapi mereka juga menerima pelatihan dasar, itu penting karena semua akan menerima pelatihan dasar selain pelatihan tematik. Jadi terkait dengan penguatan kelembagaan desa, terus ada BUMDesnya, ada PKK-nya, ada posyandunya, dan selain pelatihan-pelatihan tadi, semua kegiatan pelatihan ini diisi oleh narasumber-narasumber yang berasal dari Kesbangpol, dari Polri, dari TNI terkait dengan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini perlu bagi aparatur desa yang notabene adalah pemimpin di desa masing-masing. Kemudian ada juga narasumber kewirausahaan, itu dari unsur koperasi, dari unsur koperasi, ada juga dari unsur Bank NTT, dari Bank BRI, dan dari Dinas PMD. Mungkin seperti itu. Itu untuk kewirausahaan. Jadi terkait dengan kewirausahaan ini lebih mengarah kepada mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan BUMDes, mungkin seperti itu. Total jumlah peserta yang ikut kegiatan ini berapa, Pak? Kalau peserta yang sekarang yang sudah hadir itu
gelombang 1 sampai 4 itu sudah sekitar 799. Kemudian ditambah dengan ND sekarang ini, jadi mungkin totalnya sekitar 995 peserta. Dengan target itu kurang lebih 5.156 orang. Dengan 1.200-an desa di NTT. Kan kita tahu di NTT ini kan 3.137 desa. Tapi yang baru dilatih itu 1.200-an. Kemudian desa, kemudian pesertanya itu ditargetkan itu 5.156. Yang baru hadir kurang lebih 995 orang peserta dari 3 kabupaten. Demikian, Pak. Bapak, ini kegiatan dengan melibatkan banyak kepala desa dan dia punya aparat ya Pak. Ya. Tentunya memiliki sumber dana. Sumber dana dari mana nih kegiatan? Kalau sumber dana ini dari Kementerian Dalam Negeri, loan dari Bank Dunia, World Bank, yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti itu. Kementerian Dalam Negeri ini adalah komponen 1, kemudian ada juga komponen kedua, yaitu Kementerian Desa, komponen ketiga itu Bappenas dan Kemenko PNK. Tetapi untuk kegiatan ini dibiayai oleh komponen 1, Kementerian Dalam Negeri, dengan loan dari Bank Dunia, seperti itu. Pak, kalau boleh tahu nilai anggaran yang digunakan pada saat ini, apakah Pak bisa menjelaskan? Kalau kegiatan ini kan tentunya. Kalau jumlah anggaran saya kurang pasti karena dari. Apa yang Bapak harapkan dari kegiatan ini? Jadi yang kami harapkan sebetulnya dengan selesainya pelatihan ini, maka bapak-bapak para pemimpin di desa ini, aparatur desa ini, mungkin mereka bisa lebih meningkatkan kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin di desa, kepala desa, baik itu kepala desa maupun yang pengawasnya dari BPD maupun dari tim penggerak PKK, karena ibu-ibu PKK ini yang bersentuhan langsung dengan mungkin dengan kesejahteraan ibu anak di desa. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini, maka secara kepemimpinan, secara jiwa kewirausahaan, secara tata kelola pemerintahan desa, mereka lebih baik untuk meningkatkan kualitas, tujuan akhirnya meningkatkan kualitas belanja di desa masing-masing. Pak, pengetahuan Pak, pengelolaan dana desa di Provinsi NTT saat ini seperti apa penilaiannya? Kalau mohon maaf Pak, karena saya belum terlalu dana desa. Terima kasih Saya Pak. takut salah. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bisa menyebutkan nama dan jabatan lengkap Bapak. Baik, mohon maaf. Saya Gino Latuheru dari program P3PD Dijen Kemendagri. Saya sebagai Manajemen Information System Spesialis atau spesialis pengelolaan data dan informasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak sedang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendes ya, Kementerian Pemerintah Desa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan keikutsertaan Bapak pada kegiatan saat ini. Seperti apa? Terima kasih kepada kementerian yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi kami pemerintahan desa di setiap kabupaten. Jadi dalam rangka kegiatan pelatihan ini kami diutus dari desa itu 4 orang itu yang melibatkan kepala desa, ibu ketua BPD, sekretaris desa, dan ibu PKK desa. Jadi kami dalam suasana kegiatan kami juga mendapat materi yang cukup luar biasa untuk kami, karena itu adalah motivasi untuk kami dalam rangka membangun desa, apalagi bagi kami pedesaan yang terpencil itu, kami juga sangat membutuhkan ilmu untuk membangun desa. Oleh karena itu kami juga mengharapkan
bagi kami pelosok-pelosok, apalagi di dalam pemerintahan desa itu sudah sistemnya secara online. Jadi kami juga mengharapkan bagi kami mungkin di desa-desa yang belum mendapat sinyal, itu kami juga mengharapkan. Itu kalau tidak salah mungkin paling tidak kami Pantai Selatan. Kami Pantai Selatan itu khusus di Kecamatan Dona itu, kami juga ada beberapa desa itu yang kami mengalami ada beberapa hambatan itu di transportasi terus dengan jaringan komunikasi. Jadi mungkin selama ini kami juga mengikuti jalur yang kami lewat itu kami lewat laut. Maka kami juga mengharapkan dalam kegiatan ini, walaupun di dalam materi yang tidak memberikan, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Kemendagri agar untuk kedepannya itu dengan kegiatan ini dapat ditingkatkan untuk kami demi menjalankan proses roda pemerintahan. Setelah pulang dari tempat ini, sesampainya di Desa Bolokota, apa yang Bapak lakukan? Setelah dari sini, saya dengan ilmu yang saya dapat dalam kegiatan pelatihan ini, saya akan meningkatkan pemerintahan desa, pada khususnya di Desa Bolokota, agar di dalam kepemerintahan, roda pemerintahan itu mungkin yang selama ini yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami belum jalankan, sepulang dari hasil kegiatan ini coba kami memulai untuk sesuai dengan roda pemerintahan yang berjalan. Terima kasih. Bapak disebut nama lengkap. Nama saya Julius Irenius Danga, jabatan Kepala Desa Bolokota, periode 2023 sampai 2028.